Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1, program studi pendidikan biologi dari kelas PSPB 21E akan membuat video pembelajaran tentang upaya meningkatkan motivasi belajar pendidikan kewarganegaraan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Naziha Amanda dan rekan saya. Saya Prasna Ivanka Galingging. Saya Putrana Purba. Dan saya Sri Rahayu Putri. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan kita. Pendahuluan, pengertian motivasi, pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, pembahasan kita pada kali ini, upaya meningkatkan motivasi belajar pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, kesimpulan. Pendahuluan. Pertama, ada pengertian motivasi. Yang kedua, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat meningkatkan motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi merupakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk menggelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi, motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor-faktor dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri sendiri, di dalam diri seseorang. Motivasi belajar siswa adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar, yang memberikan arah pada kegiatan belajar. Sehingga tujuan yang dihendaki dari pembelajaran itu dapat terlaksanakan dengan lancar. Siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai banyak energi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan dalam diri individu berupa gairah, kesenangan, maupun semangat untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, belajar guna mencapai tujuan tertentu. Siswa yang mempunyai motivasi belajar yang kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan dalam rangka proses belajar. Yang kedua, ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar mencapai warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, menurut Abdul Wahab, Jakarta. Seperti yang tercantum di dalam GBPP terbitan Depdikbud, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Siswa sebagai anggota masyarakat, warga negara, maupun sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, ada tujuan dan manfaat motivasi belajar. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membuat siswa menjadi semangat belajar. Yang kedua, meminimalisir rasa jenuh. Yang ketiga, membantu siswa dalam menentukan tujuannya. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap optimisme dalam diri siswa. Yang kelima, membuat siswa menjadi eksploratif. Yang keenam, mengajarkan siswa agar tidak mudah menyerah. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama ialah motivasi sebagai pendorong. Perbuatan motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam rangka belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa itu merupakan suatu kekuatan yang terbendung. Siswa akan melakukan aktivitas dengan segenap jiwa dan raga. Yang ketiga, ada motivasi sebagai pengarah perbuatan.
yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang mendukung guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan kesiapan dalam mengikuti pelajaran, perhatian siswa dalam menerima pelajaran, minat siswa untuk mencari dan memberi informasi dari buku panduan, strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu metode ceramah bervariasi, diskusi, dan tanya jawab. Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan pengetahuan siswa seperti pengamatan siswa, ingatan, pemahaman, kemampuan penerapan, kemampuan menguraikan, kemampuan menyimpulkan. Upaya guru dalam menjawab dan memberikan pertanyaan dapat meningkatkan sikap siswa seperti keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, keaktifan siswa dalam mencatat pertanyaan, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Bagi siswa, terlibat di dalam tingkah laku, mendefinisikan, menyaring, dan memperkuat sikap-sikap, kemampuan dan tingkah laku partisipasi sosial, saling ketergantungan yang positif, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan, terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dan guru. Baik, bagi guru dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru dapat membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraan baik secara individual maupun kelompok. Guru dapat membuat kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan secara membantu kelancaran belajar siswa. Bagi sekolah, lembaga sekolah yang mempunyai tenaga pendidikan profesional yang akan berdampak positif pada lembaga pendidikan tersebut, yaitu membuka pintu hati kepercayaan masyarakat untuk mendaftarkan peserta didik pada lembaga pendidikan yang bermutu. Nah, adapun ide yang kami ciptakan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mengadakan upacara bendera pada Hari Kesaktian Pancasila dan juga HUT RI guna meningkatkan rasa kebangsaan pada diri siswa. Yang kedua, memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menggunakan pakaian profesi masa depan masing-masing siswa. Yang ketiga, mengadakan kegiatan dengan menggunakan pakaian adat Nusantara pada setiap perwakilan kelas. Yang keempat, membuat video mengenai keberagaman budaya bangsa Indonesia. Dan yang kelima, bersosialisasi atau membuat video pembelajaran mengenai hukum dan hak asasi manusia. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah motivasi merupakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Motivasi belajar adalah dorongan dalam diri individu berupa gairah, kesenangan, maupun semangat untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, belajar guna mencapai tujuan tertentu. Pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Yang terakhir, strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah bisa menggunakan metode ceramah, bervariasi, diskusi, dan tanya jawab. Baiklah, itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga ide-ide yang telah kami paparkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan motivasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita masuki video wawancara dari kelompok kami. Terima kasih semuanya.
Semoga video pembelajaran pada kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas PSPB 21E jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Adapun maksud dan tujuan kami kali ini ialah untuk mewawancarai narasumber mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri selaku pewawancara. Saya Prasna Ivanka Galingging dan rekan-rekan saya sekalian. Perkenalkan, nama kakak Naziha Amanda. Dan nama saya Putriana Purba. Dan nama kakak Sri Rahayu Putri. Nah, itu tadi perkenalan dari kami sebagai pewawancara. Berikutnya dipersilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Subiantoro, kelas 11 MIPA 2, asal sekolah Mantiga Medan. Perkenalkan, nama saya Febriantin, saya kelas 11 IK 2, asal sekolah dari Mantiga Medan. Baik, terima kasih atas perkenalan dari narasumber. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuki ke sesi wawancaranya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Saudari Putriana Purba. Kepada Saudari Putriana Purba, disilakan. Baik, di sini kakak akan bertanya kepada kalian. Apa sih pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu? Terima kasih. Izin menjawab, Kak. Iya, silakan. Menurut saya, pentingnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, di sekolah itu sangat penting. Karena kewarganegaraan itu mengajarkan kita sikap saling menghargai, keragaman, partisipasi dalam politik. Terus kita juga diajarin tentang mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Itu, Kak. Ya, terima kasih kepada Saudara Akbar. Kepada Saudari Putri, gimana sih pendapatnya? Baik, saya terima sangat memuaskan jawabannya. Terima kasih. Untuk Saudari Febriantin, dapat mengungkapkan pendapatnya? Izin jawab, Pak. Kalau bagi saya sangat penting, dikarenakan seluruh penduduk Indonesia harus mendapat pendidikan kewarganegaraan agar tetap dalam tata norma yang baik dan menjadi warga negara yang baik dan taat akan Pancasila serta Undang-Undang Negara Indonesia. Sekian. Oke, terima kasih ya atas responnya dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh Kak Naziha Amanda kepada Saudari Naziha Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Akbar Rizky dan Febri Antin yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Putriana. Nah, di sini kakak akan memberikan pertanyaan lagi nih. Jadi kakak mau nanya tentang apakah ada kegiatan di sekolah kalian ini yang mendukung pembelajaran untuk meningkatkan motivasi kalian lah seperti itu kan? Mendukung pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk motivasi dari diri kalian sendiri. Terima kasih. Kepada Saudara Akbar, dipersilakan. Itu motivasi ya, Kak? Kegiatan yang ada di sekolah, apa aja gitu? Kalau kegiatan di sekolah pastinya ada, seperti upacara bendera di hari Senin, terus upacara yang memperingati hari-hari besar, seperti upacara Sumpah Pemuda ataupun lahirnya Pancasila. Terus ada juga jika guru memberikan atau membuat kelompok, dia tidak membedakan muridnya gitu. Jadi tidak membedakan. Menurut saya itu salah satu contoh atau mendukung kewarganegaraan di Indonesia. Baik, terima kasih. Gimana nih pendapat dari Adik Febriantin? Kalau menurut saya, Kak, seperti adanya ekstrakurikuler itu juga bisa menjadi kegiatan yang mendukung. Contohnya kayak saya kan ikut ekstrakurikuler pramuka. Itu juga sudah menjadi suatu pendukung pendidikan kewarganegaraan, Kak. Dan juga adanya upacara setiap Senin pagi itu yang kayak di Kang Akbar juga bisa gitu, dan upacara Sumpah Pemuda itu juga bisa. Baik, terima kasih atas tanggapannya mengenai pertanyaan nomor 2. Nah, selanjutnya nih pertanyaan yang ketiga akan kakak sampaikan sendiri. Nah, menurut kalian, bagaimana sih upaya meningkatkan motivasi belajar pendidikan kewarganegaraan? Kepada Adik Akbar, dipersilakan. Menurut saya, kita bisa mencari tahu dulu apa itu kewarganegaraan. Setelah itu kita coba mengikuti upacara atau hari-hari besar yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Seperti kurang lebih gitu, Kak. Nah, bagaimana nih pendapat Saudari Febriantin? Kalau menurut pendapat saya, harus adanya kesadaran dalam diri siswa dan juga guru yang mengajar, Kak.
tidak mengajar dengan cara yang membuat siswa tertekan atau menjadi malas mengikuti pelajaran. Itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih atas tanggapan pertanyaan nomor 3. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang keempat akan disampaikan oleh Kak Sri Rahayu Putri kepada Saudari Sri Rahayu Putri, dipersilahkan. Nah, tadi kan udah dipaparkan pertanyaan-pertanyaan sama kakak yang lain. Jadi, di sini kami ada beberapa kegiatan yang mungkin menurut kalian bisa jadi masukan juga untuk kegiatan di sekolah. Nah, jadi kegiatan yang pertama itu ada mengadakan upacara bendera pada Hari Kesaktian Pancasila dan juga HUT RI guna meningkatkan rasa kebangsaan pada diri siswa. Yang kedua, memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menggunakan pakaian profesi masa depan masing-masing siswa. Yang ketiga, mengadakan kegiatan dengan menggunakan pakaian adat Nusantara pada setiap perwakilan kelas. Yang keempat, membuat video mengenai keberagaman budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, bersosialisasi atau membuat video pembelajaran mengenai hukum dan hak asasi manusia. Nah, tadi kan ada 5 kegiatan yang udah Kak sebutin. Menurut kalian, apakah kegiatan-kegiatan yang tadi itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan? Izin menjawab ya, Kak. Iya, silakan. Menurut saya, ini adalah ide yang bagus. Karena jika ini diterapkan di sekolah saya, sekolah MAN 3, mungkin banyak siswa atau siswi yang motivasinya naik untuk belajar PKN atau pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu. Karena kebetulan saya setelah diwawancara ini dan setelah melihat 5 contoh ini, saya tiba-tiba ada keinginan mencari lebih luas tentang kewarganegaraan ini, Kak. Gitu. Sekian. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Saudara Akbar. Selanjutnya, gimana sih pendapat dari adik Febriantin? Menurut saya ini ide yang bagus sih, Kak. Juga dengan kegiatan-kegiatan ini bisa mengembangkan motivasi kita juga. Terus kan di acara ini juga jadinya kita bisa kenal budaya Indonesia yang jadinya sebelumnya belum banyak yang tahu, jadinya kita tahu. Dan mungkin beberapa ada yang lupa dengan hari-hari tersebut, jadinya mungkin karena ada kegiatan ini dan sebelumnya dikasih tahu, nanti kita gini, jadinya kayak semangat gitu, makin ingat tentang hari-hari besar gini. Jadi ingat tanggal-tanggal apa aja yang terjadi gitu. Nah, terima kasih atas jawaban dari adik-adik sekalian ya. Nah, sekian dari beberapa pertanyaan dari kami. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Nah, jika ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.